Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah hamaba. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita masih termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak yang kita harapkan tentunya. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan ya, tahun 1441 Hijriah. Jadi keberhasilan didikan Ramadan ini bukan dilihat pada saat bulan suci Ramadan ini, tetapi keberhasilan didikan bulan suci Ramadan itu kita lihat setelah bulan suci Ramadan. Apakah sholatnya istiqomah, apakah tilawah Al-Qur'annya tetap istiqomah, apakah sedekahnya tetap istiqomah, apakah perbuatan baik lainnya tetap istiqomah. Kalau kita lihat pada bulan suci Ramadan ini, saya yakin dan percaya sekali hampir semua orang sholat ya, tarawih, hampir semua orang tilawah Al-Quran, hampir semua orang sedekah, hampir semua orang berbuat baik. Tapi keberhasilan didikan Ramadan ini bisa kita lihat nanti pada saat setelah bulan suci Ramadan, apakah masih membekas ya didikannya itu setelah Ramadan nanti. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, adapun tema kita malam hari ini yaitu tentang wudhu ya, wudhu. Mungkin kadang kita bertanya, ya Allah kenapa kok doaku tidak diterima? Kita lihat lagi sholatnya, sudah benar atau belum, bacaan Al-Fatihahnya dan lain sebagainya. Oh udah benar. Kita lihat lagi sebelumnya wudhunya udah benar atau belum ya. Oh udah benar juga. Baru kita lihat istinjanya, bersucinya udah benar atau belum. Tapi kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, sebenarnya hanya ada 4 saja ya bagian tubuh yang wajib kita basuh pada saat kita berwudu ya. Sisanya itu semuanya sunnah. Yang wajib pertama itu membasuh muka, yang kedua membasuh ya tangan ya hingga ke siku, yang ketiga membasuh kepala, dan yang keempat membasuh kaki. Sisanya sunnah ya, kumur-kumur sunnah, membersihkan hidung sunnah dan telinga sunnah. Ya mungkin kita selama ini berwudu ya buru-buru saja, asal jadi saja. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berwudu. Karena apa? Karena kalau wudunya tidak benar, ya otomatis sholatnya tidak sah. Jadi kita harus kembali mengulang kaji tentang wudu. Mungkin kita belajar sholat wudu ini kan pada saat kita SD dulu. Jadi ilmu kita yang kita pakai sekarang adalah ilmu zaman SD dulu. Yang pertama adalah membasuh muka ya. Membasuh muka. Ini kita berwudu ini boleh dengan keran dan boleh dengan gayung ya. Tapi ingat jangan boros. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tidak boros dalam berwudu. Bahkan pernah beliau cuma 1 botol aqua gelas saja dia bisa berwudu. Kalau kita tidak ya. Kalau nggak 1 jerigen itu kayaknya kurang puas. Nah, yang ini jari-jari tengah ini atau telunjuk ini ya, itu gunanya untuk membasuh yang ini, yang jempol di belakang telinga. Jadi seperti ini ya. Ya, seperti ini. Dan jempolnya ini di belakang bersihkan sampai 3 kali ya. Nah, tuh ya. Saya ulangi lagi. Jari tengah basuhkan ini ya. Kemudian jempolnya ini, yang jempol ini di belakang telinga ini. Yang pertama membasuh muka, jadi harus benar. Kemudian yang kedua membasuh tangan. Tangan bukan dari sini kemari ya, tapi dari ujung jari itu ke siku ya. Jangan salah ya, dari ujung jari ke siku. Jadi seperti ini langkahnya. Nah, kita jangan terlalu percaya sama siramannya, harus kita gosok-gosokkan juga biar airnya itu meresap ya. Kemudian sebelah kiri juga dari atas ini sampai ke siku ya. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu from bla 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 to bla bla bla. From Stabat to Medan. Jadi dari sini ke mari. Bukan dari sini ke mari ya. Kemudian yang ketiga adalah membasuh ini kepala. Ingat ya, membasuh kepala bukan rambut. Kadang kita yang cowok-cowok ini membasuh rambut
takut rambutnya rusak ya. Jadi harus benar-benar ya membasuhnya sampai sini 3 kali. Bagaimana dengan wanita yang berhijab? Kalau kita berwudunya di tempat umum, ya udah ambil airnya ya. Nanti pada saat di tempat yang sepi baru dibasuh ya. Kemudian yang keempat yaitu membasuh kaki ya. Ini nggak terlalu susah sih sebenarnya. Nah, itulah yang wajib, ada 4. Sisanya membasuh ya, membasuh mulut, membasuh hidung, telinga, itu semuanya adalah sunnah. Nah, tapi di Al-Quran sendiri tidak mengenal yang namanya wudhu. Di Al-Quran itu adalah mengenal namanya toharoh. Nah, maksud toharoh ini artinya apa? Suci. Suci itu apa? Toharoh. Toharoh itu apa? Suci. Suci itu apa? Toharoh. Nah, toharoh ini maksudnya kita, maksudnya suci itu bukan hanya luarannya saja, tetapi dalaman fungsi dari anggota tubuh juga suci. Misalnya kita kumur-kumur secara sempurna ya. Kalau kumur-kumurnya benar, otomatis dosa yang keluar dari mulut seperti ghibah itu juga keluar ya. Kemudian kita membasuh hidung, dosa yang berhubungan dengan hidung juga keluar. Membasuh wajah, dosa yang berhubungan dengan wajah keluar. Membasuh tangan, dosa yang berhubungan dengan tangan seperti mencuri, ya, mengambil hak orang lain juga keluar. Nah, itu kenapa doa setelah wudhu itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma minatawabin, Allahumma ja'alni minatawabin ya, wa ja'alni minal mutatahhirin. Kenapa doanya seperti itu? Allahumma ja'alni minatawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah hamba orang-orang yang mensucikan diri. Padahal belum ngapa-ngapain kan. Ya itu tadi, karena kalau kita berwudunya secara sempurna, maka dosa-dosa yang berhubungan dengan anggota tubuh kita ini secara otomatis pergi keluar ya, jatuh, rontok. Oleh karena itu, itulah salah satu yang menyebabkan bisa sholat kita itu menjadi lebih khusyuk. Kadang kan kita bertanya, gimana caranya sholat kita khusyuk? Ya dimulai dengan tohara dulu, berwudu dulu. Wudu, kenapa mesti katanya wudu? Do, artinya sinar ya, cahaya. Jadi Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar itu akan mengenali umatnya yang sering melaksanakan sholat ya, karena kan pasti berwudu, itu wajahnya bercahaya, bercahaya. Jadi oleh karena itu sahabat-sahabat surga dimanapun Anda berada, jadi mulai sekarang ini kita latihan lagi ya, belajar lagi tentang wudu ya, supaya kalau wudunya bagus, maka dosa-dosanya juga rontok dan sholat kita jadi khusyuk dan sholat kita terima. Apabila wudunya tidak sempurna, maka otomatis sholatnya tidak sah ya. Mungkin itu dapat saya sampaikan karena sudah hujan juga. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.